يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah, karena dialah zat yang pantas untuk dipuji dan disyukuri, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang kedua, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepadanya. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, marilah kita senantiasa selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat bahwasanya Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala yang lahir tahun 181 dan yang meninggal tahun 255 Hijriah rahimahullahu taala, dalam kitab beliau Sunan Ad-Darimi, salah satu kitab rujukan umat Islam dari 9 kitab atau kutubut tis'ah. Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Al-Imam Ad-Darimi dalam kitabnya As-Sunan, Al-Bukhari, Muslim dalam kitab mereka yang sahih, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Semua kitab ini adalah kitab-kitab rujukan umat Islam yang menjadi pegangan di dalam beragama dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ad-Darimi dalam kitab beliau Sunan menyebutkan sebuah riwayat bahwasanya Amr ibni Salamah rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in, meriwayatkan bahwa beliau mengatakan, kunna najlisu ala babi Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qabla salatil ghada. Kami dulu, kebiasaan kami setiap sebelum salat zuhur, kami selalu duduk berdiri diam di hadapan rumah Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang wafat tahun 32 Hijriah. Beliau selalu ditunggu dan dinanti-nanti oleh murid-muridnya di hadapan atau di depan rumahnya. Kata Amr bin Salamah, fa idza kharaja masyaina ma'ahu ilal masjid, kalau beliau keluar dari rumah untuk menuju masjid, kami bersama beliau, kami mendampingi beliau menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Faja'ana Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat juga, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, yang datang dari kampungnya menuju
menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang saat itu berada di negeri Kufah atau di kota Kufah yang sekarang ini adalah daerah Irak. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu datang kepada Abdullah bin Mas'ud, tapi beliau juga sama. Kata Salama Yahya Amr bin Salamah mengatakan, "Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu faqala, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman Abdullah ibni Mas'udin ba'd?" Apakah Abdullah bin Mas'ud sudah keluar dari rumahnya? Kata murid-muridnya Amr bin Salamah mengatakan, "La." Qulna la. Fajalasa ma'ana hatta kharaj. Falamma kharaj, ketika itu Abdullah bin Mas'ud ditunggu oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari bersama murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Beliau ketika itu keluar pada pagi hari. Fakharajna ma'ahu. Kami pun ikut keluar ketika Abdullah bin Mas'ud ikut keluar. Lalu kemudian Abu Musa al-Asy'ari, faqala lahu Abu Musa al-Asy'ari, "Ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu amran fil masjid anifan ankartuhu. Wallahi inni la a'lam walhamdulillahi illa khaira. Lam a'lam illa khaira." Kata Abu Musa al-Asy'ari, "Ya Abu Abdurrahman," ini kunyahnya Abdullah bin Mas'ud, kunyah beliau, panggilan samaran atau kata nama atau nama lain. Beliau mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, saya tadi melihat di masjid satu perkara yang saya tidak suka, saya ingkari, tapi saya kira itu perbuatan baik. Namun saya ingkari, hati kecil saya tidak mengenal amalan itu. Saya melihat amalan itu dilakukan oleh sebagian orang di masjid." Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Fama huwa?" Apa itu? Kata Abu Musa al-Asy'ari, "In ishta fasatarahu." Kamu akan tahu. Ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan yajulusan yantadhiruna as-salah fihim rajulun bi aydihim hasa. Kata Abu Musa al-Asy'ari, saya melihat di masjid itu ada sekelompok atau beberapa kelompok orang, ya jadi berkelompok-kelompok, berhalaqah-halaqah. Ada beberapa halaqah di masjid tersebut. Mereka selalu di setiap kelompok itu ada seseorang laki-laki yang memimpin mereka, yang mana mereka itu menyebut kalimat-kalimat yang bagus. Fihi rajulun yaqulu lahum kabbiru mi'a fayukabbiruna mi'ah. Beliau bilang takbir 100 kali, mereka pun bertakbir 100 kali. Hallilu mi'a fayuhalliluna mi'ah. Mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali. Sabbihu mi'a, suruh bertasbih subhanallah 100 kali. Lalu mereka pun bertasbih 100 kali. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Fama qulta lahum?" Apa yang kamu katakan kepada mereka? Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Apa yang sudah kamu katakan kepada mereka?" "Ma qultu lahum syai'an illa intidhara ra'ika wa intidhara amrika." Saya tidak katakan sesuatu apapun. Saya hanya menunggu pendapatmu, saya hanya menunggu perintahmu ya wahai Abu Abdurrahman. Itu kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Abu Musa al-Asy'ari seorang sahabat, kita kenal punya keutamaan yang sangat mulia, sangat besar, tapi beliau pun tidak tahu. Sehingga kemudian dia tidak bisa menegur atau menasihati, memperbaiki apa yang dilihatnya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu langsung pergi menuju tempat itu atau menuju masjid tersebut. Famadhaina ma'ahu faja'a ila hilqatin aw min kulli hilqatin ila min tilkal hilaq. Lalu beliau datangi salah satu kelompok, salah satu halaqah, karena di situ ada banyak halaqah. Didatangi satu halaqah, fawaqafa alaihim wa qala lahum. Dia berdiri di samping mereka. Lalu beliau mengatakan, "Ma hadzal ladzi arakum tasnaun." Apa yang kalian lakukan ini? Saya lihat apa yang sedang kalian lakukan ini. Lalu kata orang yang memimpin itu, "Hasan, na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih." Wahai Abu Abdurrahman, kami punya batu. Kami pegang batu, lalu dengan batu itu kami bertakbir, bertahlil dan bertasbih. Maka Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Uddu sayyiatikum, uddu sayyiatikum." Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian.
Wa ana dhaminun lakum an la yadhi'u min hasanatikum syai'. Dan saya berharap semoga kebaikan-kebaikan kalian yang lalu tidak terhapus. Hitunglah keburukan-keburukan kalian, dan saya berharap mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kalian yang sebelumnya itu tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Waihakum ummat Muhammad, celaka kalian umat Muhammad. Ma asra'a halakatukum, betapa cepatnya kalian celaka. Betapa cepatnya kalian celaka, kata Abdullah bin Mas'ud. Tilka haula'i sahabatu nabiyyikum mutawafirun. Lihat tuh, sahabat-sahabat Nabi masih banyak. Sahabat-sahabat Nabi masih banyak di kota Madinah, di Mekah, di Yaman, di Basrah, di Syam, banyak. Abdullah bin Mas'ud kita tahu beliau wafat tahun 32. Banyak sahabat yang wafat tahun 50-an, 60-an, 70-an, bahkan ada yang sampai 90-an dan 100-an. Masih banyak. Abdullah bin Mas'ud mengatakan betapa cepatnya kalian keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi masih banyak. Wa tilka thiyabuhu lam tubla, bajunya belum lapuk, bajunya belum usang, bajunya belum rusak. Wa aniyatuhu lam tuksar, bejana beliau masih belum pecah. Masih belum pecah. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw annakum muftatihu baba dhalalah. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya kira atau bisa jadi memang kalian itu lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa jadi cuma dua kemungkinan. Bisa jadi kalian orang yang paling baik dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah bisa jadi memang kalian ini pembuka pintu kesesatan. Maka orang itu yang mimpin zikir itu mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami harapkan kebaikan ya Abu Abdurrahman. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dan ini menjadi kaidah di dalam agama kita. Beliau mengatakan, kam min muridin lil khairin lan yusibah. Betapa banyak orang yang mengamalkan kebaikan tapi dia tidak dapat pahalanya. Tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pernyataan yang sungguh luar biasa, keluar dari semangat untuk memperjuangkan agama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak mendapatkan pahala itu. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan juga Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani yang wafat tahun 300, yang wafat tahun 360, dan Imam Abu Nuaim Al-Asbahani yang wafat tahun 460. Mereka berdua juga meriwayatkan riwayat yang sama. Ini menunjukkan bahwasanya kisah peristiwa ini merupakan peristiwa yang benar-benar nyata, benar-benar disaksikan dan dirasakan oleh Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa Al-Asy'ari beserta murid-muridnya di negeri Kufah saat itu. Kita ambil nasihat, kita ambil petuah dari riwayat dan kisah ini, bahwasanya tidak semua niat yang baik, tidak semua kebaikan yang kita lakukan itu berpahala. Tidak semua kebaikan itu berpahala. Kalau seandainya kebaikan itu hanya menurut kita, hanya menurut kita dan pendapat kita semata, maka syarat di dalam mengamalkan suatu ibadah yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai dan diterima oleh Allah yang berpahala, yang pertama yaitu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Yang kedua, mengikuti apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kisah yang kita dengarkan tadi. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud sampai mengatakan, uddu sayiatikum, hitung kesalahan-kesalahan kalian, hitung dosa-dosa kalian karena perbuatan ini. Dan saya harap mudah-mudahan kebaikan kalian tidak dihapus karena perbuatan ini. Benar-benar diingkari. Abu Musa Al-Asy'ari pun menyaksikan hal itu dan beliau mengingkari dengan hati kecilnya. Namun dia tidak punya ilmu tentang itu sehingga beliau diam. Dia kembali ke Abu Abdullah
Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, yang saat itu menjadi rujukan umat Islam di kota Basra, sampai dikatakan kalau kita bicara madrasah Kufah, madrasah itu artinya sekolah pendidikan di Kufah saat itu di zaman sahabat adalah madrasahnya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menjadi rujukan umat Islam di saat itu. Maka beliaulah yang berhak untuk menjelaskan tentang hal ini. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, intidhara ra'yika wa intidhara amrik, saya cuma tunggu perintahmu. Bagaimana, apa penjelasanmu? Benar-benar ini menguatkan bahwasanya kita tidak hanya bermodalkan niat yang baik, keinginan yang baik, tapi harus ada yang satu lagi yang selalu bergandengan, yaitu contoh dari Nabi SAW. Sesungguhnya nasihat ini kami tujukan kepada kami pribadi dan kita semuanya. Marilah semangat kita untuk benar-benar beramal, amalan yang berkualitas, niat yang ikhlas, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, benar-benar contoh yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena sesuatu, tapi kita benar-benar menginginkan hal itu. Rasulullah pun sayang, kasihan dengan umatnya kalau seandainya mereka keluar dari jalan, dari tuntunan yang sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bagaimana kasih sayangnya Nabi kita kepada umatnya, tentang urusan agama mereka. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat semangat untuk melihat bagaimana amalan kalian itu. Sudahkah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sudahkah kita ikuti? Yang nanti akan menjadi harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, ketika kita berjumpa dengannya di hari kiamat. Ada di antara mereka yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mereka telah keluar dari tuntunan yang diajarkan olehnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa, fa kaifa idza ji'na bi kulli ummatin syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana Muhammad kalau seandainya nanti semua umat dari mulai Nabi Adam sampai Nabi engkau nih, semua umat kami datangkan mereka yang akan menjadi saksi. Mohon maaf, mereka akan disaksikan oleh para nabi-nabi mereka. Nabi-nabi mereka lah yang menjadi saksi buat mereka, melihat amalan-amalan mereka. Dan kami akan mendatangkan engkau Muhammad menjadi saksi buat umatmu. Ayat ini ketika Nabi membacanya beliau menangis. Menangis sejadi-jadinya, terharu. Kenapa demikian? Karena para ulama menyebutkan beliau terharu apabila jangan sampai nanti di hari kiamat ketika kita semua manusia dihisab, lalu Muhammad didatangkan, lalu ternyata ada umatnya yang diusir, yang dikeluarkan dari telaganya atau dari surga Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita telah keluar tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi pesan yang sangat berharga bagi kita semuanya. Mungkin kita berpikir kisah yang tadi, peristiwa yang tadi itu kan tahlil, ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, kalimat yang sangat indah. Bahkan kami katakan la ilaha illallah adalah kalimat yang paling tinggi di dalam Islam. Sebagaimana Rasul mengatakan afdalul iman atau al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha la ilaha illallah. Iman itu pada memiliki puncak-puncak, dan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang paling tinggi. Tapi kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu keburukan, itu tidak mendatangkan pahala? Kenapa? Karena tidak ada contoh tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kisah riwayat ini menjadikan kita lebih semangat untuk beramal sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain, tapi karena harapan kita adalah mudah-mudahan kita nanti hidup di dunia bersama dan juga insya Allah sampai di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Mengikuti agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jaminan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salawatu rabbi wa salamuhu ala abdihil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sudah berusaha untuk mengikuti Rasulullah persis yang diajarkan Rasulullah, yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Kita sudah usaha semuanya, tapi kalau niat tidak ikhlas, amalan perbuatan itu karena ingin dipuji, agar dibilang ini dermawan, agar dibilang ini alim, agar ini dibilang ahli ibadah baik, dia melakukan semuanya agar ditulis orang ini pahlawan, orang ini adalah sudah tidak bisa lagi dibandingkan sama yang lain, agar dapat pujian dari manusia, maka amalan tersebut sia-sia. Celakalah orang-orang yang seperti ini. Bahkan di hari kiamat, ketika hari orang-orang dimasukkan ke neraka, mereka orang-orang yang riya, orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, bahkan menjadi koreknya api neraka, adalah orang-orang yang tidak ikhlas. Beribadah, iya, sudah cocok sesuai dengan contoh Rasulullah, tapi dia tidak ikhlas. Dia berbuat karena pujian manusia, karena tendensi duniawi. Inilah yang menyebabkan mereka akan masuk neraka. Pertama kali, bukan para pencuri, bukan para perampok, koruptor, bukan orang-orang yang membunuh, berzina, minum khamr, makan riba, bukan, tapi orang ahli ibadah, alim, yang akan pertama masuk ke dalam neraka. Jadi koreknya api neraka. Seorang yang dengan hartanya dia dermawakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah. Ini amalan-amalan mulia. Mereka masuk neraka, tapi yang disayangkan ini amal soleh. Itulah karena niat yang tidak ikhlas, yang tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau seandainya amalan yang ikhlas, kalau seandainya amalan yang sudah sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ikhlas, apalagi yang memang tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditambah berbuatnya bukan karena lillahi ta'ala, karena memang semuanya batil, maka ini adalah bumerang, adab, siksaan baginya. Saya tutup dengan sebuah nasihat dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupunya beliau radhiyallahu taala anhu yang meninggal tahun 40 Hijriah. Beliau mewasiatkan kepada kita semua yang menjadi dai dan para penasehat mubaligh. Beliau mengatakan, innal faqih haqqal faqih. Orang yang benar-benar jadi ulama, itu adalah man la yunaffirun nasa min rahmatillah. Yang pertama, tidak menjadikan orang itu jauh dari rahmat Allah, atau mengharamkan orang-orang untuk dapat kasih sayang dan ampunan dari Allah. Dia mengatakan bahwasanya karena dosamu kamu masuk neraka, karena perbuatanmu kamu masuk neraka. Dia tidak memberikan suatu solusi, motivasi bahwasanya di sana ada pintu rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mau bertaubat Allah akan menerima seberapapun dosanya, setinggi langit pun dosanya, sebesar apapun, kalau dia datang bertaubat kepada Allah, Allah ampuni semua dosanya. Dia tidak menjadikan orang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yuharrisuhum ala ma'asiyah wa la yurakhisu lahum ala ma'asillah, dan dia tidak membuat orang itu bermudah-mudah dalam berbuat maksiat. Dia tegas, ini haram, ini halal, ini tauhid, ini syirik. Dia tegas, dia sampaikan ini kebenaran. Dia tidak membuat ada keringanan di situ. Kalau memang haram ya haram, riba haram ya haram. Jangan dibilang kalau sedikit masih belum ada apa-apa. Haram ya tetap haram, tidak ada namanya sedikit, haram.
Dan yang ketiga, wala yuqarribuhum wala yunafiruhum min adabillah, dan dia tidak menjadikan wala yusallimuhum min adabillah, dan dia tidak menjadikan orang dijamin untuk masuk surga atau selamat dari neraka. Ini adalah wasiat Ali bin Abi Thalib, bahwasanya kita sebagai dai, penasehat agama, untuk mengajak manusia selalu mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, membimbing mereka agar selamat dari neraka, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini disebutkan di dalam riwayat Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala dalam kitab As-Sunan beliau. Mudah-mudahan nasihat beliau ini bisa kita ambil dan kita amalkan. Mudah-mudahan menjadi pemberat amal kita, perbaikan hidup kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ruddana ila kitabika wa ila sunnati nabiyyika raddan jamila. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.